Pelatih dan pemain menunjuk Jay Itzes jadi kapten dalam laga Indonesia versus Arab Saudi. Pemain Venezia sekaligus pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dipastikan mengemban jabatan kapten pada laga kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini pun membuat daftar susunan pemain timnas Indonesia versus Arab Saudi dapat diprediksi oleh publik. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi menunjuk Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia untuk laga kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports Center, Jeddah, Jumat, 6 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Jay Itzes mendampingi langsung Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga kontra Arab Saudi yang berlangsung Rabu, 4 September 2024 kemarin. Ini pertandingan yang sulit dan kami akan memberikan penampilan terbaik kami, kata Jay Itzes dikutip dari laman Ausat, Kamis, 5 September 2024. Dengan kehadiran Jay Itzes sebagai kapten tim maka susunan pemain timnas Indonesia pun dipastikan berubah. Di posisi kiper utama, Martin Paes yang sudah bisa dipastikan bermain bisa saja langsung diturunkan oleh Shin Tae-yong. Apalagi sang pemain bermain rutin bersama FC Dallas dengan mengemban jabatan sebagai kiper utama. Di posisi bek, Jay Itzes yang tampil sebagai kapten dapat didampingi oleh Rizky Ridho dan Justin Hubner. Sementara itu, dengan terpilihnya Jay Itzes sebagai kapten kemungkinan besar Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sebagai langganan kapten ditepikan. Sebagai gantinya, bek sayap akan diisi oleh Kelvin Verdong dan Nathan Choyaon. Di posisi gelandang, ada Tom Haye yang akan diduetkan dengan Ivar Jenner untuk menyalurkan bola ke lini serang. Di lini serang, Shin Tae-yong bisa menurunkan Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen di sisi sayap dan Rafael Struijk sebagai striker utama. Bek sayap Inter Milan, Buchanan diperkirakan kembali bermain pada Oktober. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan diperkirakan bisa kembali beraksi membela Nerazzurri sekitar bulan Oktober setelah menderita cedera serius. Untuk saat ini, Buchanan masih absen sejak menjalani operasi pada bulan Juli lalu. Meski demikian, kondisinya semakin membaik dan telah kembali ke kamp latihan Inter untuk melakukan sesi latihan ringan dalam beberapa hari terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang tibia pada musim panas ini saat sesi latihan bersama tim nasional Kanada di Copa America 2024. Proses pemulihannya berjalan dengan lancar, dan kembalinya ia beraksi di lapangan sudah di depan mata. Buchanan tentu tidak akan tampil di bulan September ini, namun menurut Corriere dello Sport via Internews, bahwa Buchanan bisa kembali memperkuat Inter pada bulan depan. Ini tentu akan menjadi kabar positif dalam hal kedalaman di posisi bek sayap. Mantan pemain serbaguna klub Brugge itu bahkan masuk dalam daftar skuad Inter untuk Liga Champions musim ini. Buchanan bergabung dengan Inter pada jendela transfer Januari 2024. Dia telah tampil 10 kali sebagai pemain pengganti musim lalu, dengan mencetak gol pertamanya berseragam Nerazzurri, akan tetapi ia belum pernah menjadi starter bagi Nerazzurri. Baru sekali perkuat Juventus, Conceição langsung cedera. Nasib apes menimpa winger anyar Juventus Francisco Conceição. Ia mengalami cedera otot dalam latihan dan kini terancam absen dalam pertandingan perdana Bianconeri di Liga Champions musim ini, diberitakan Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport. Musibah itu terjadi pada Rabu, 4 September 2024, pagi waktu Turin. Conceição tak masuk skuad Portugal yang akan bertanding di UEFA Nations League awal bulan ini, sehingga ia berlatih bersama klubnya. Tim dokter Juventus telah memeriksa kondisi pemuda 21 tahun tersebut dan rencananya akan dilanjutkan pada Kamis 5 September. Meski belum ada pengumuman resmi, ia diprediksi absen dalam 2 laga Bianconeri seusai jeda internasional. Juventus akan melawan Empoli di Serie A pada 14 September dan PSV Eindhoven di Liga Champions 3 hari berselang. Belum ada jaminan ia sudah bisa turun saat menghadapi Napoli pada 22 September. Situasi ini menjadi kerugian bagi Conceição, sebab ia baru bermain sekali, yakni saat Juventus ditahan AS Roma 0-0 pada pekan ketiga Liga Italia. Ia absen di 2 laga sebelumnya karena masih berstatus pemain Porto sebelum resmi direkrut per 27 Agustus. Francisco Conceição merupakan anak dari Sergio Conceição, ex-bintang Portugal yang juga pernah berkiprah di Serie A bersama Lazio, Parma, dan Inter Milan. Sewaktu Conceição lahir, sang ayah berstatus pemain Nerazzurri. Kabar mengejutkan dari AC Milan. AC Milan memunculkan kabar mengejutkan. Mereka disebut-sebut bakal mengembalikan Stefano Pioli sebagai pelatih di musim ini. Alasannya skuad musim ini tidak bisa maksimal. Di akhir musim lalu, Stefano Pioli tidak lagi menjadi pelatih AC Milan.
Sebagai gantinya, manajemen tim berjuluk Rossoneri mendatangkan Paulo Fonseca. Pioli masih ada di hati para penggemar Milan karena pernah mempersembahkan gelar juara. Dia juga memilih berpisah dengan cara mengundurkan diri. Sempat muncul kabar setelah meninggalkan Milan, juru taktik asal Italia itu bakal merapat ke Liga Arab Saudi. Al-Ittihad yang sempat dikaitkan dengannya, akan tetapi kepindahan tersebut tak jadi kenyataan. Sampai sekarang Pioli tidak memiliki klub yang ditangani. Mengutip Football Italia, Pioli disebut kembali ke Milan karena performa tim musim ini tidak sesuai ekspektasi. 3 pertandingan mereka jalani, tapi belum pernah menang. Di awal Serie A musim ini, Milan main imbang 2-2 melawan Torino. Lalu mereka takluk 1-2 di markas Parma. Pada Minggu 1 September 2024, Milan harus puas main imbang 2-2, raihan 2 poin dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Milan masih tercecer di urutan ke-14 klasemen Serie A 2024-2025. Inter Milan mulai pikirkan penerus Darmian. Inter Milan sudah mulai memikirkan siapa sosok regenerasi di pos bek sayap kanan mereka, mengingat usia Matteo Darmian yang sudah menua. Selain itu, Denzel Dumfries juga hingga kini belum memperpanjang kontraknya yang hanya tersisa kurang dari setahun, yang membuat Inter merasa perlu mulai mencari opsi baru untuk masa depan. Sebagaimana dilansir media Italia, Internews, bahwa Nerazzurri sudah mengidentifikasi bek sayap Hellas Verona, Jackson Chachowa sebagai kemungkinan pewaris Darmian atau pengganti Dumfries. Saat ini, posisi bek sayap kanan Inter menjadi sorotan. Nerazzurri memiliki 3 pemain yang dapat bermain di posisi tersebut. Ada Matteo Darmian yang telah menjadi starter di semua pertandingan Inter sejauh musim 2024 hingga 2025 ini di bek sayap kanan. Namun, Darmian akan berusia 35 tahun pada Desember ini. Dia jelas bukan opsi jangka panjang untuk peran tersebut. Lalu ada pemain internasional Kanada, Tajon Buchanan. Buchanan bergabung dengan Inter dari klub Brugge pada bulan Januari lalu. Namun, saat ini ia tengah memulihkan diri dari cedera patah tulang tibia. Selain itu, Buchanan telah ditempatkan di bek sayap kiri oleh pelatih Inter, Simone Inzaghi, dan situasi Dumfries juga masih belum jelas, terutama untuk jangka panjang. Hingga saat ini, pemain asal Belanda itu belum menandatangani perpanjangan kontrak. Inter berharap dapat memperpanjang kontrak Dumfries, namun, meskipun pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak baru, itu tidak menjamin bahwa ia akan bertahan dalam jangka panjang. Perpanjangan kontrak Dumfries akan memungkinkan Inter terhindar dari kehilangannya dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Meskipun demikian, Nerazzurri akan mendengarkan tawaran untuk Dumfries, terutama dari Liga Premier. Dumfries tidak merahasiakan fakta bahwa bermain di Liga Primer Inggris adalah impiannya, oleh karena itu, Inter sedang mempertimbangkan calon penggantinya. Lazio umumkan daftar skuad Serie A musim 2024-25, Maroni coret Hisaj. Lazio telah resmi merilis daftar skuad mereka untuk kompetisi Serie A musim 2024-25 dan secara mengejutkan pelatih Marco Baroni mencoret ex-bintang Napoli, El Said Hisaj dari daftarnya. Lazio telah mengumumkan daftar 21 pemain untuk mengikuti kompetisi Serie A musim 2024-25. Para pemain tersebut berusia di atas 22 tahun, hanya terdiri dari 2 penjaga gawang, Ivan Provedel dan cadangannya, Christos Mandas. Sedangkan kiper pilihan ketiga, Alessio Furlaneto masuk skuad U22. Lini belakang terdiri dari 8 pemain, 2 untuk masing-masing posisi. Pemain rekrutan baru, Samuel Gigot menjadi salah satu dari 4 bek tengah dalam daftar. Yang lainnya adalah Alessio Romagnoli, Mario Gila dan Patrick. Pemain berpengalaman, Manuel Lazzari dan Adam Marusic merupakan pilihan utama di sektor bek kanan, sementara Luca Pellegrini dan Nuno Tavares akan bersaing untuk posisi bek kiri. Selanjutnya dalam daftar Bianco Celesti terdapat 5 gelandang yakni Gaetano Castrovilli, Visayo Delebashiru, Matteo Guendouzi, Nicolo Rovella dan Matias Vecino. Sementara opsi di sektor sayap adalah Pedro, Gustav Isaksen dan kapten klub Mattias Zaccagni, sedangkan Loum Chao Una didaftarkan untuk skuad U22. Di lini serang Marco Baroni memiliki 3 striker yakni Tati Castellanos, Boulaye dan Tijani, sebaliknya El Said Hisaj dicoret dari daftar skuad. Masa depan pemain asal Albania tersebut masih belum jelas. Ia masih bisa meninggalkan klub selama bursa transfer masih dibuka di beberapa negara seperti Turki dan Yunani. Sama halnya dengan 2 pemain terpinggirkan lainnya, Toma Basic dan Jean Daniel Akpa Akpro.